Allah Subhanahu wa taala menjadikan surah Yusuf agar kita mengambil pelajaran yang begitu banyak di dalamnya. Allah menyebutkan kisah Yusuf itu adalah ahsanul qasasi, kisah yang paling indah. Membahas tentang tadabbur surat Yusuf alaihi salatu wassalam. Dipersembahkan oleh, disponsori oleh. Semoga Anda dan keluarga bahagia serta sehat selalu. Dan salat tarawih yang sama berbahagia. Alhamdulillah, dengan tidak terasa waktu berlalu begitu cepat. Sekarang kita sudah berada di malam yang ke-29 dari bulan suci Ramadan tahun 1445 ya. Dan untuk kajian kita selama bulan suci Ramadan pada kitab tadabbur surah Yusuf yang ditulis oleh Profesor Nasir bin Sulaiman Al-Umar. Dan sepertinya malam ini juga adalah malam terakhir pembahasan tentang kisah Nabi Yusuf, karena ayat yang setelah itu ayat mulai ayat 101 dan berakhir pada ayat 100 itu sudah bahasan tentang kisah Yusuf. Terakhir ayat ini dua ayat, yaitu ayat 101 wa abawaihi 'alal arsy, kemudian rabbi qad ataitani minal mulki ila akhir ayat, adalah ayat yang terakhir yang membahas kisah Nabi Yusuf dari awal sampai akhir. Nah, oleh karena itu tema yang dikasih oleh Nasir Al-Umar pada pembahasan ini adalah tahaqququr ru'ya wa tamamul minnah wa ma yastawuhu. Terwujudnya mimpi Nabi Yusuf dan karunia Allah yang diberikan kepada Nabi Yusuf sudah sempurna, dan apa yang menjadi konsekuensi dari karunia dan nikmat tersebut. Syekh Nasir mengatakan, intakalal kalam min bait Yaqub ila qasr bi ardi Mesir. Pembicaraan sekarang sudah berpindah dari rumah Yaqub, bapak dari Nabi Yusuf. Sekarang pembicaraan langsung kepada pembicaraan di istana Yusuf di Mesir. Berpindah loncat pembahasan dari rumah Nabi Yaqub di negeri Syam, di Palestina, langsung pindah sekarang pembicaraan pada istana yang ditinggali oleh Nabi Yusuf di Mesir. Alal ma'hud min iktisari ta'ala ala bayan mawdi'il ibra, yang menjadi hal yang lumrah dan biasa Allah Subhanahu wa taala dalam memaparkan kisah-kisah para nabi di dalam Al-Qur'an itu terjadi loncatan-loncatan, tidak dikisah secara berdasarkan Tuhan dan kebenaran yang ingin disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala dari kisah itu. Jadi kalau kita memperhatikan semua kisah yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an ini, terkadang loncat-loncat itu berdasarkan kebutuhan kita untuk mengambil pelajaran dari kisah tersebut. Walamma istiqbalu la yushghilul mashghul bi tadbiri masalihil muslimin
tirhal li ajal bahsi anhum aw al-ityan bihim. Menjemput, ya. Ini dia ceritakan, ini penjemputan kemarin sudah disebutkan, ya. Falamma dakhalu ala Yusufa awa ilaihi abawaihi wa qala dukhulu misra insyaallahu aminin. Ya, jadi tidak lagi disebutkan secara panjang lebar tentang itu. Kemudian Yusuf alaihissalam ila masyarifil Madinah taqbil abawaihi wa ahlihi. Nabi Yusuf keluar dari kota Mesir ke pinggiran kota, ya, untuk menjemput kedua orang tuanya dan keluarganya, saudaranya maksudnya, ya, yang 11 orang, 10 orang, karena yang ya sudah ditahan oleh beliau, ya, saudara kandungnya itu Binyamin. Ya. Dalam Al-Quran disebutkan udkhulu Misra, ya, masuklah kalian Mesir. Padahal sebenarnya belum masuk karena baru, ya, pergi keluar mau menjemput, ya. Lalu disebutkan dalam ayat udkhula Misra, masuklah kalian ke dalam negeri Mesir. Ya, kata beliau ma dakhaluha ba'd, belum, mereka sebenarnya belum. Kemudian berikutnya, ya, Allah berfirman pada ayat ini, ayat 100, ya. Fa'a abawaihi 'alal arsy wa kharru sujada. Dan Nabi Yusuf itu mengangkat kedua orangnya di atas, ya, singgasana. Artinya dudukkan, ya, kedua orang tuanya setelah masuk di istana, ya, orang tuanya, bapak itu Yakub dan, ya, ibunya itu didudukkan di atas, ya, singgasana. Kharru sujada. Lalu, ya, mereka, maksudnya saudaranya, tersungkur sujud, ya, kepada siapa? Kepada Yusuf, ya. Jadi saudaranya yang, ya, 11 orang itu, ya, sujud kepada Yusuf, ya. Di sini kan ajma' ahli ilmi ala anna hadha sujud tahiyatan wa ikram. Sepakat semua ulama bahwa sujud yang dilakukan oleh saudaranya Yusuf kepada Yusuf ini adalah sujud penghormatan dan penghargaan, ya. Wa sujudut tahiyati min qabil tahlil yad, dan sujud dulu, sujud, ya, kepada seseorang, ya, sebagai penghargaan, ya, itu boleh, ya. Misalnya orang tua atau guru atau ulama, ya, kita hanya boleh itu, ya. Itu penghargaan, bukan, ya, terlarang. Kemudian gaira annahu hurrima fi syari'atin, hanya sujud di syariat kita sekarang itu sudah diharamkan. Artinya sudah, ya, datang syariat Islam menasikh dan menghapus, ya, hukum sujud penghormatan dan penghargaan itu, bahwa itu tidak boleh lagi. Pada syariat nabi-nabi sebelum kita itu boleh. Sianatan li janibit tauhid wa saddan li dzari'ati syirk. Kenapa dilarang dalam syariat agama kita yang dibawa oleh Nabi SAW? Tidak boleh sujud kepada seseorang, walaupun itu hanya sekedar penghargaan saja, ya, ya, dilarangnya itu karena untuk menjaga dan memelihara aspek tauhid, ya, masalah akidah, ya, dan untuk saddun lidzari'ah, menutup kemungkinan, ya, terjadinya kesyirikan, ya, menutup kemungkinan terjadinya kesyirikan. Islam, syariat Islam itu tidak boleh kita sujud sujud atau ruku kepada orang. Mungkin tanya bagaimana sungkeman, ya, iya, sebenarnya, ya, mestinya tidak dilakukan itu, ya. Budaya, ya kan, betul itu namanya budaya lokal, tapi budaya ketika dia berseberangan dengan syariat, maka, ya, syariat harus dikedepankan dan budaya harus ditinggalkan. Kecuali kalau budaya itu tidak bertentangan dengan syariat, maka budaya itu ditolerir oleh syariat, ya. Al-'ada muhakkama itu kaidahnya, ya, al-'ada muhakkama.
ya budaya, ya adat istiadat, tradisi itu bisa jadi hukum selama tidak bertentangan dengan syariat. Tapi kalau dia bertentangan dengan syariat seperti ruku dan sujud, nah sungkeman itu ya sama dengan sujud ya, sama dengan sujud. Maka ya sebaiknya ya tidak boleh dilakukan. Bukan sebenarnya budaya sebelum Islam datang. Ya, Hindu ya di Jawa yang ya masih bertahan sampai sekarang, ya istilahnya sisa-sisa budaya Hindu bertahan ya selesai dengan dakwah ya Islam. Nah, oleh karena itu sepatutnya selayaknya ya tidak dilakukan ya dan ruku seperti itu ya, sekalipun kepada orang tua ya dihargai dan dihormati, bukan pada persoalan kisah sunnahnya atau rukunya, persoalannya ya menghargai orang, mati mentaati orang tua dan tidak menyakiti orang tua, berkhidmat kepada orang tua. Itu di sini inti daripada ya penghargaan. Dan saya juga sedikit bersedih melihat keluarga mengundang dalam acara pernikahannya, ternyata sudah mulai juga beredar di Sulawesi Selatan ini. Ya, pernikahan itu yang dilakukan orang-orang umum itu ada sungkeman ya di depan banyak orang ya, sambil prosesinya itu dibacakan bla 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 bla. Kemudian ya itu pengantin laki dan wanita ya dan mendatangi orang tuanya dan mertuanya, kemudian sungkeman di situ sujud ya. Ini saya lihat dari mana mungkin dari budaya Jawa lah masuk lagi di sini Pak Ibnu. Hah? Hah? Ya. Mungkin pengaruh itu penonton sinetron. Akhirnya ya orang di sini ya karena pemahaman agama yang rendah juga, akhirnya kemudian mau ikut-ikutan menghidupkan budaya-budaya yang sebenarnya mestinya ditinggalkan, karena itu bentuk sujud kepada seseorang dan itu tidak boleh di syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun syariat dulu itu boleh ya, bahkan ya, di sini dikatakan falam yakun ibadatun masrufatun li Yusuf alaihissalam. Ya, bentuk saudara-saudara yang 11 orang kepada Yusuf ini bukan bentuk ya mereka beribadah kepada Yusuf, bukan. Bal min jinsi sujudil malaikati li Adam, tapi ini bentuk salah satu jenis seperti sujudnya malaikat kepada Adam. Kan Allah perintahkan malaikat, qulna lil malaikati isjudu li Adam. Ya, Allah perintah malaikat untuk sujud kepada Adam. Tapi sujud yang Allah perintahkan kepada malaikat untuk sujud kepada Adam itu bukan sujud ibadah, sujud penghormatan dan penghargaan. Nah, makanya ini yang tidak paham tentang masalah ini, ada seorang ustadz yang mengatakan ya iblis itu ya masuk surga. Kenapa? Tauhidnya murni. Gara-gara ya dia tidak mau sujud kepada ya, makhluk, dia hanya mau sujud kepada Adam, kepada Allah. Saya bilang ini yang salah kaprah, ini memahami makna ya sujud ya. Jadi sujud itu dalam syariat orang itu ada penghormatan dan penghargaan. Lalu kemudian datang Rasulullah SAW mengharamkan, tidak boleh lagi ya sujud ya kepada ya sesama makhluk dalam rangka menjaga ya tauhid dan menutup ya celah ya munculnya ya kesyirikan. Walam yakun sujud sujudu ibadatin bil ittifaq. Sepakat ya semua ulama kita bahwa yang dilakukan oleh saudara-saudara Yusuf terhadap ini adalah bukan sujud ibadah. Kemudian waqad nusiha sujudut tahiyati fi syar'ina wa nuhiya anhu fa huwa muharram. Di syariat kita, itu syariat Nabi Muhammad SAW, itu telah dinasikh, telah telah dihapus ya dalam syariat kita, dan telah dilarang ya untuk sujud kepada seseorang, fa huwa muharram, dan ya masuk dalam kategori perbuatan yang diharamkan. Seperti juga yang biasa itu di posma kampus ya, baru ya. Itu saya pernah ke UNEM ya khutbah, saya lihat di belakang masjid itu ada gambar setan ya. Ya, ada gambar setan itu.
Ya, saya tanya kenapa dia bilang ini fakultas teknik yang bikin itu dan dipakai tempat tempat posma mahasiswa baru, terkadang disuruh sujud di situ. Saya bilang inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Di zaman sudah kita merdeka masih ada orang disuruh sujud kepada makhluk yang lain. Ini siapa yang bertanggung jawab ini kira-kira? Ya. Mahasiswa baru yang lugu-lugu dari kampung-kampung kan takut sama seniornya. Senior langsung sujud di situ. Ini semua yang gara-gara tidak belajar agama. Kemudian walau fa'alahu ahadun li ahadin wa huwa yadhunnu annahu min darbi ta'zim lil makhluq al masyru' faqad ata bid'atan munkara. Kata Syekh Profesor Nasir Al-Umar ini bahwa kalau ada di umatnya Nabi SAW ini seorang melakukan hal itu, yaitu sujud kepada makhluk, dan dia menyangka itu adalah dalam rangka menta'zim atau mengagungkan serta memuliakan makhluk dia sujudi, itu adalah faqad ata bid'atan munkara. Dia telah melakukan perbuatan bid'ah yang mungkar. Ini kata beliau. Wa taraka tarikan fi hawiyati syirki ardiyah, dan dia telah melewati satu jalan yang mengantarkan kesyirikan. Wa amma in fa'alahu li maqbur aw wasan aw syams, adapun melakukan kuburan atau kepada patung atau kepada matahari, faqad ata kufran akbar, maka sesungguhnya dia telah melakukan kekafiran besar. Ini beliau. Jadi kalau dia melakukan pada orang keyakinan ini adalah penghargaan seperti yang tadi sungkeman kepada orang tua, maka dia anggap itu adalah bid'ah mungkara. Bid'ah mungkara. Tapi kalau dia lakukan kepada kepada matahari atau kepada kuburan atau kepada berhala, maka dia dianggap ini adalah kekafiran yang besar. Fa inna tahiyata haula'i la tu'qal, karena menghargai hidup misalnya kuburan, patung atau matahari itu tidak bisa diterima oleh akal sehat. Falam yabqa illa sujudul ibadah, maka tidak tertinggal lagi dalam agama kita ini kecuali sujud dalam rangka beribadah. Fa in qila ba'dul amwat, kalau dikatakan bahwa sebahagian orang mati ahyaun fi kuburihim, hidup di dalam kuburnya, yurzakun, dan mereka mendapatkan rezeki, kila, maka dikatakan law kana hayyan hayatan dunyawiyah lama uqila ay yasjuda ahadun li akhar mahjuban anhu khalfa ghurfati sujudin tahiyyah. Maka dijawab oleh beliau mengatakan, kalau seandainya pun hidup di dunia, ini kan sudah di dalam kubur, dia katakan dia hidup misalnya. Nah, seandainya di dunia lalu kemudian ada di dalam yang kita hormati dalam bentuk sujud penghargaan, itu masuk akal enggak? Tidak ada dia berada di tembok, kemudian kita sujud penghargaan terhadap itu, tidak masuk akal. Apalagi sudah berada di dalam alam barzah, kita sudah berbeda alam, maka itu beliau mengatakan sangat tidak masuk akal kita melakukan seperti itu. Kemudian wa man za'ama anna al-mayyit yarahu wa huwa mahjubun fi qabrihi, barang siapa yang, jadi masuk lagi bab masalah akidah ini, barang siapa yang menganggap bahwa orang mati itu melihatnya walaupun dengan kuburan, wa ya'lamu ma qama fi nafsihi min ta'dhimin lahu, dan dia tahu bahwa ada orang yang memuliakan dia, wa ya'lamu anna sujudahu lahu tahiyatan wa tabjilan laysa bi ibadah, dan dia tahu bahwasanya sujud kepadanya itu adalah merupakan penghargaan dan bukan ibadah, wa dhanna annahu yasma'u ma yasirruhu fi sujudihi, dan dia menyangka bahwa dia mendengarkan apa yang disampaikan dalam sujudnya, faqad i'taqada kufran, maka dia sungguh telah meyakini sebuah kekafiran. Wa ja'ala lil mayyit fi ilmil ghaib al mukhtas billahi syirkan,
karena menjadikan bahwa orang mati itu mengetahui masalah yang gaib yang sebenarnya tidak ada yang tahu kecuali Allah. Jadi kalau ada seorang kan misalnya ya perlakuan di kuburan atau di mungkin dia hidup di dalam, tapi ya diberikan kehidupan dalam, tapi itu perbedaan kehidupan yang berbeda dengan kehidupan alam dunia, ya. Dan walaupun dia dihidupkan misalnya, dia tidak tahu apa yang dilakukan di atas, ya. Maka ya kalau dia meyakini bahwa ya dia tahu apa yang kita lakukan ini, maka ya sesungguhnya dia telah melakukan kekufuran, sebab ya tidak ada yang tahu tentang persoalan gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala saja. Wa huna qala Yusuf ya mu'allikan ala hadasi sujud. Oleh karena itu di sini Nabi Yusuf ya memberikan ta'liq tentang peristiwa sujudnya saudara-saudaranya ini, mengatakan ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan wa qad ahsana bi in id akhrajani min as-sijni wa ja'a bikum min al-badwi min ba'di an nazagha asyaitanu baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun lima yasha innahu huwal alimul hakim. Ini ta'liq ya, komentar daripada Yusuf terhadap ya, sujudnya saudaranya itu kepada dia. Dia mengatakan ya abati, wahai bapakku, hadza ta'wilu ru'yaya min qabl. Ini adalah takwil dari mimpi saya sebelumnya. Apa mimpinya sebelumnya? Ya. Apa mimpinya? Dia minta ya abati inni ra'aitu ahada asyara kawkaban ra'aitu li sajidin, ya kan? Saya melihat dalam mimpi 11 bintang sujud kepada aku, kemudian matahari dan rembulan. Tahu itu matahari bapaknya, adalah ibunya, dan 11 bintang saudaranya. Makanya dia mengatakan ya abati hadza ta'wilu ru'yaya min qabli qad ja'alaha rabbi haqqan. Ya, betul-betul Allah telah ya mewujudkan ya takwil ya, mimpi tersebut. Wa qad ahsana bi id akhrajani minas sijni, dan Allah sesungguhnya telah berbuat baik kepadaku ketika dia mengeluarkan aku dari penjara. Wa ja'a bikum minal badwi, dan ya Allah mendatangkan kalian dari pedalaman, min ba'di an nazalanu baini wa baina ikhwati, setelah Allah Subhanahu wa taala mencabut ya gangguan atau godaan setan yang ada di antara aku dan antara saudara-saudaraku. Inna rabbi latifun lima yasha, sesungguhnya Allah Tuhanku maha halus terhadap apa yang dia kehendaki. Innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mengetahui dan maha ya, bijaksana. Dia komentari di sini, Syekh mengomentari, hadhihi haqiqatu ru'yaya allati qasastuha 'alaika sagira. Inilah ya hakikat daripada mimpiku yang aku telah ceritakan kepadamu wahai bapakku masih kecil. Qad sayyaraha khaliqi wa maliki wa raziki wa mudabbiru amri sidqan. Ya, di mana Tuhanku yang menciptakan aku, yang menguasai aku, yang memberikan itu ya mewujudkan tersebut. Mutabikun lihat waqi, fakta yang ada. Yang ini kata ya, wa kana yushiru abahu bi anna ni'mata, kata beliau Pak Prof Nasir Umar ini, bahwa ya seakan-akan Yusuf ini memberikan isyarat ya kepada bapaknya bahwa ini adalah sudah sampai pada puncak kenikmatan Allah anugerahkan kepada Yusuf dan keluarganya. Jadi kenikmatan, sekian banyak kenikmatan yang Allah berikan ya kepada Yusuf, sekarang sudah sampai pada puncak. Wa yukhbiru bi dzikrihi li wasiyatihi allati hafidha wa kana minha qawli, ya, dan dia mengabarkan serta menyebut ya terhadap wasiat yang jaga dia pelihara sebelumnya. Kadzalika yajtabika rabbuka wa yu'allimuka min ta'wil ahadits wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala kama ata'ala 'ala abawayka min Ibrahim wa Ishaq inna rabbaka 'alimun hakim. Demikian kami memilih engkau ya, Tuhan memilih
mata di atas kan lagi yang ini kepada dalam Islam menyebabkan akhirnya kemudian raja muda itu sama secara sebelumnya itu berarti mestinya kan disebut itu, tapi dia aku penjara. Kemudian wa kadzalika maji ahlihi min madarib Syam, demikian juga ada yang kedatangan keluarganya, kedua orang tuanya dan saudara-saudara semuanya datang dari negeri Syam. Fa inna lahu jumlata asbab tawallada anha maji'um. Sebenarnya kedatangan mereka itu ada faktor yang lain, ada faktor yang menjadi penyebab kedatangan orang, kan? Tapi kemudian dia tidak sebut fanasaba an yansibal fadla li musabbabil asbab subhanahu la li sababin la yastaqillu bit ta'sir fil maji wahdahu. Jadi ternyata yang dia sebutkan adalah Allah semuanya, dia kembali kepada semua pada Subhanahu wa taala, dan dia sebab-sebab yang sifatnya manusiawi. Kemudian beliau wal mulahiz sarraha bi dzikr al ikhraj min as-sijn. Perhatikan di sini secara terang-terangan menyebutkan keluarnya dari penjara. Walam yusarrih bi ikhrajin minal jubbi, tapi dia tidak menyebutkan ketika dia dikeluarkan dari sumur. Kan itu juga nikmat Allah, nikmat yang Allah berikan kepada Yusuf. Kok tiba-tiba ada pedagang yang lewat lalu kemudian mengambil air dengan timbanya. Setelah itu di situ berpegang Nabi Yusuf, kemudian ditarik. Ada anak kecil ini di dalam sumur. Jadi tapi semua itu sebab
rekayasa semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala yang melakukan itu. Tapi ketika Nabi Yusuf menyebutkan ini nikmat Allah ya kepada dari hanya sebutkan ketika dia dikeluarkan dari sijn, ya, ketika Allah mengeluarkan saya dari penjara, walam yusarri bi ikhraj minal jub, tapi sebutkan ketika ya sumur itu, ma'anna ilqa'ahu fil qa'ri muzlimatin tiflan sagiran ashaddu bala'an min dukhulihi makanan mu'akhalan syaban aw kahla. Padahal kata beliau ta'liq dari Syekh Nasir ini bahwa ya ketika dia dimasukkan ke dalam sumur yang gelap, ya, kemudian ya dalam kondisi beliau masih anak-anak, ya, masih anak-anak, ya, itu balanya dan musibahnya jauh lebih besar, jauh lebih dahsyat daripada dia dimasukkan ke dalam penjara pada saat dia sudah remaja, ya, dan ya, penjara sebenarnya tidak, ya, lubang sumur. Ya mestinya kan dia sebutkan itu sebagai yang lebih nikmat, ya, dikeluarkan dari penjara. Dia sebut yang dia sebut waqad akhraja ini, ya. Maka kata beliau wal adh annahu tarku tasrih bihi mura'atan li ikhwatihi, ya. Beliau sebutkan itu, beliau tidak sebutkan itu, ya, secara terang-terang, padahal itu juga nikmat yang sangat besar, ya, dari Allah kepada Nabi Yusuf, dan dia tidak sebutkan karena dalam posisi di mana Nabi Yusuf, ya, berada di depannya kedua orang tuanya dan juga ada saudara-saudaranya untuk menjaga hati saudara-saudaranya, padahal ya sudah bersalah sebenarnya saudaranya, tapi subhanallah luar biasa kebesaran jiwa, ya, seorang, ya, Nabi Yusuf terhadap saudaranya. Ini menjadi pelajaran berharga. Bagaimanapun salahnya saudara kita, ya, namanya saudara harus dimaafkan, dan ya, apapun kira-kira ada tidak di antara saudara kita yang melakukan kejahatan kepada kita sama dengan yang dilakukan oleh saudara Yusuf terhadap Yusuf? Ada kira-kira ada? Ada? Tidak ada, ya, tidak ada. Tapi kenapa terkadang kita putuskan persaudaraan hanya karena hal-hal yang sebenarnya sepele dan sederhana. Ya, khususnya terkadang yang banyak membuat sekarang di zaman kita ini pertikaian antara bersaudara itu adalah harta warisan. Harta warisan, gara-gara harta warisan, ya, sebidang tanah, lalu kemudian kita memutuskan silaturahmi dengan saudara kita. Iya, maka belajarlah sirahnya Nabi Yusuf, luar biasa. Iya. Kemudian walau addahu bi'adami tasrib li'iffati lisanihi wa haya'ihi alaihi salam falam yusarri waqtafa bi isyaratin nasaba fiha syai'an ila nafsihi bal qaddamaha faqal min ba'di an nazaga asyaitanu baini wa ikhwati. Lalu kemudian, ya, ini juga, ya, kan sebelumnya Nabi Yusuf sudah mengatakan la tathriba alaikumul yaum, ya kan? Tidak ada lagi, artinya, ya, saya sudah maafkan dan tidak ada lagi beban bagi kalian, ya, hari ini. Ya, dia sudah maafkan, ya. Kemudian, ya, falam yusarri, ya, maka, ya, beliau tidak, ya, mentasrih dan, ya, terang-terangan tadi mengatakan itu, ya. Waqtafa bi nasaba fiha syai'an. Lalu kemudian bahkan sebaliknya, justru Nabi Yusuf itu mencukupkan untuk memberi syarat kepada dirinya, ya, yang mengatakan min ba'di an nazaga baini wa baina ikhwati. Dia dahulukan dirinya daripada saudaranya. Pada apa salahnya Yusuf? Yusuf tidak pernah bersalah, kan? Yang bersalah itu saudaranya. Tapi coba lihat, dia mengatakan, ya, baini wa baina ikhwati. Mestinya kan dia bilang baina wa baini, ya, karena saudaranya yang bikin masalah, dia tidak, ya. Dia dalam status korban di sini, tapi subhanallah begitu, ya, menjaga ya, baiknya akhlaknya dan, ya, perilaku Nabi Yusuf, menjaga lisannya, ya. Pertama tadi, ya, dia tidak menyebutkan di depan saudara bahwa saya dikeluarkan dari, ya, sumur, kemudian, ya, dia langsung loncat kepada penjara untuk menghindari, ya, saudaranya itu merasa tidak nyaman, tidak enak
kebahagiaan, jangan munculkan pembicaraan yang membuat dan menodai ketenangan. Nah, itu juga menjadi pelajaran. Jadi kalau kita kumpul momen Idul Fitri, kumpul dengan saudara, dengan kerabat, jangan munculkan kemudian membuat gaduh, masalah. Ini momen bergembira ini. Jangan munculkan masalah yang kemudian membuat orang sedih. Di sini juga beliau sampai mendahulukan dirinya, baini wa baina ikhwati. Lalu kemudian setelah itu dia mengatakan, sesungguhnya Tuhanku itu halus, fidu kasrati wa izami rifqihi subhanahu wa ta'ala bi ibadi. Ini menunjukkan banyaknya dan agungnya kehalusan Allah subhanahu wa ta'ala dan kasih sayangnya kepada hambanya. Wa isalihil khair lahum min haitsu la yahtasibun, dan Allah Subhanahu wa taala menyampaikan kebaikan kepada hambanya dari arah yang tidak dia duga-duga dan dia tidak sangka-sangka. Wa dzalika likamali ihatatihi bil zawahir was sarair. Yang demikian itu karena kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi baik yang nampak maupun yang tidak nampak, yang tersembunyi maupun yang batin, semua ditahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Walihada qala, oleh karena itu dia mengatakan, innahu huwal alimul hakim, sesungguhnya Allah adalah zat yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Dalalatun ala makhtassa bihi subhana hikmat allati la yusrikuhu fiha ahad, menjadi dalil atau bukti bahwa ini adalah merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada terikat bagi Allah dalam wa 'alal ilmi alladzi lam yuhit bihi siwa subhana, dan juga ilmu Allah Subhanahu wa taala yang meliputi segalanya dan tidak ada yang tahu seperti itu. Allah Subhanahu wa taala mengetahui segala-galanya, yang zahir maupun yang batin, yang tersembunyi maupun yang nampak. Kemudian beliau mengatakan lagi, wa idza kana al-amru dzalika wa, nah, kalau persoalan itu sudah seperti itu berjalan dan nikmat sudah sempurna, sudah sempurna, fakana min badi'in nizam an qala mu'aqiban, maka mestinya dia Yusuf mengatakan dengan pernyataan, Rabbi qad mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits fatir samawati wal ard anta waliyyi fid dunya wal akhirah tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Luar biasa ini sambungan kalimat yang disampaikan oleh Yusuf setelah dia sampai memberi isyarat bahwa dia sudah mendapatkan puncak kenikmatan. Dari awal Allah memberikan kenikmatan secara bertahap, dan sekarang puncak kenikmatan yang dia rasakan, pertemuan kembali dengan keluarganya semuanya di sebuah istana ketika dia sudah menjabat sebagai menteri. Lalu kemudian setelah itu dia mengatakan, Rabbi qad a'taitani mulki, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan dan menganugerahkan kepadaku kerajaan. Wa a'taitani min ta'wilil ahadits, ya Allah, engkau telah memberikan saya juga ilmu pengetahuan tentang ta'wil mimpi. Fatiras samawati wal ard, engkaulah pencipta langit dan bumi. Waliyyi, engkaulah pelindungku, fid dunya wal akhirah, baik di dunia dan di akhirat. Tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin, matikanlah aku dalam keadaan muslim dan masukkanlah saya dalam golongan orang-orang yang saleh. Fahiya isyaratun bainal ibni wa abihi alaihim salam. Ini adalah isyarat antara seorang anak dan seorang bapak. Wa tadhkirun bima dara bainahuma fil ayyamil khaliyat, dan ini sekaligus juga adalah peringatan yang terjadi di antara keduanya pada masa-masa lampau. Bal tahaddatsun bin ni'mah wa tadhkirun biwajibiha, bahkan ini adalah bagian daripada menyebut nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan menyebutkan pula apa konsekuensi kewajibannya terhadap kewajiban nikmat tersebut. Walaysat minal fakhri au az-zuhwi bitahaqquqir ru'ya fi syai', dan ini sekali lagi bukan kesombongan dan keangkuhan bahwa mimpinya itu sudah terwujud, bukan di situ masalahnya,
Wa aidan fa innahu lamma ra'a min waqi' hal annahu qad balagat tamam. Dan juga ya ketika Yusuf telah melihat bahwa ini sudah sampai pada puncaknya, puncak nikmat, ya. Wa alima anna likulli mubtada'in khitam. Dan dia tahu bahwa setiap ya sesuatu yang ada permulaannya mesti ada penghabisannya, ya. Mesti ada penghabisannya. Ya, kemudian tawajjuhum bid-du'a, oleh karena itu dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengatakan, ya, dan doa ini adalah merupakan doa orang-orang yang baik, mengatakan Rabbi qad ataitani minal mulki wa 'allamtani min ta'wilil ahadits, wahai Tuhanku, engkau telah memberikan kepadaku kerajaan dan mengajarkan kepadaku ya ta'wil mimpi. Engkaulah pencipta langit dan bumi dan engkaulah pelindungku di dunia dan di akhirat, maka matikanlah aku sebagai seorang muslim dan ya golongkanlah aku atau masukkanlah saya ke dalam golongan orang-orang yang saleh. Nah, di sini kata beliau ya Syekh Nasir mengomentari lagi tentang firman Allah, Fatiras samawati wal ard. Allah yang pencipta langit dan bumi, ai khaliquhuma wa mubdi'uhum. Jadi kata fatir itu menciptakan dan memulai menciptakan langit dan bumi tanpa contoh sebelumnya. Wa qad nasaba ayyad'uhu bima yatadammanu sifatul fi'li hadhihi. Dan ini sangat-sangat sesuai di mana Yusuf berdoa ya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ya sifat Allah Subhanahu wa taala yang mengandung ya perbuatan ya Fatiris samawati ini yang ya menciptakan ya bumi dan langit, ya, wa huwal ladzi yudabbirul amra fihima, dan dia juga Allah yang ya mengatur seluruh urusan antara langit dan bumi, ya, yubawwi min man syaa ma syaa, ya, Allah melakukan ya apa yang dia kehendaki sesuai dengan yang dia kehendaki, wa yakhtassu ba'du khalqihi bima arad, dan demikian juga Allah memberikan kekhususan kepada sebagian makhluknya sesuai dengan yang dikehendaki, bi ilmihi wa hikmatihi wa rahmatihi, tentu dengan ya dasar ilmu Allah dan hikmah Allah serta rahmatnya. Kemudian ya, dari ayat katakan anta wali, itu diantara doa Nabi Yusuf mengatakan anta wali, Allah ya Allah ya pelindungku fid dunya wal akhirah. Di sini kata Syekh, lamma arada ay yuzhira syauq ila liqa'ihi bi su'alihi al-maut 'ala al-islam qaddama ma yunasibuhu faqala anta wali ya nasiril qarib ilayya wa hadha ya khabarun arada bihi du'a yadullu alaihi fi dunya wal akhirah. Nah, di sini kata beliau ya tatkala Nabi Yusuf ya ingin dan memunculkan rasa rindunya untuk dengan Allah, lalu kemudian berdoa ya kepada Allah supaya dimatikan dalam Islam. Tapi sebelum itu dia dahulukan ya permohonannya yang mengatakan anta wali, engkau adalah pelindungku, engkau adalah ya penolongku yang dekat kepadaku. Dan ini adalah khabar, bentuk ya, anta wali ini adalah bentuk khabar, dalam bentuk informasi. Tapi ya, maksudnya terkandung di dalam adalah doa. Kenapa? Karena ya setelah anta wali dikatakan fid dunya wal akhirah. Ini maksudnya di dunia dan akhirat. Anta wali, engkau lah pelindungku di dunia. Maksudnya ini adalah doa ya. Ya, dari Nabi Yusuf yang seakan-akan mengatakan ya Allah, jadi engkau pelindungku di dunia dan di akhirat. Wa kullu dzalika tadarruj badi' ila su'al kabir. Dan ini adalah pengantar yang dilakukan oleh Nabi Yusuf untuk meminta sesuatu yang lebih besar. Jadi nampaknya begitu dalam ya, ada berdoa ya, kita bertahap ya, doa kita bertahap sampai pada puncaknya. Nah, seperti Nabi Yusuf ini ya, jadi semua ini adalah prolog untuk permintaan awal dalam rangka dia meminta yang lebih besar. Apa permintaannya? Dia mengatakan tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Matikanlah aku dalam keadaan muslim dan ya, masukkanlah saya ke dalam golongan orang-orang yang ya, saleh. Ya. Lalu kemudian Syekh Nasir mengatakan, coba perhatikan dalam ya, doa Nabi Yusuf mengatakan tawaffani musliman, ya matikanlah aku dalam keadaan muslim. Ta'ammal fi munasabati hadza doa. Perhatikanlah korelasi dan hubungan ya dengan doa ini.
Unzur ayyi makam kana. Ya. Dia mengatakan, perhatikan dia dalam posisi mana Nabi Yusuf mengatakan, ya, tawaffani musliman wa alhiqni bisalihin. Ya. Tsumma unzur ayyi du'a yaqul. Kemudian perhatikan juga doa apa yang dia ucapkan. Ya. Lalu kemudian alimas Yusuf anna ba'dal kamal zalan. Di sini menunjukkan bahwasanya, dan ini mengajarkan kepada kita bahwa ya, Yusuf ini dia tahu setelah kesempurnaan, ya, apa setelah kesempurnaan? Zawal, hilang. Ya. Dalam sebuah syair, ya, disebutkan likulli syai'in ma tamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sudah sampai pada puncak pasti menurun. Itu sunnatullah. Ya. Sunnatullah. Jadi setelah Subhanahu wa ta'ala di keluarganya, ini adalah puncak, ya, kenikmatan yang anugerahkan kepada Nabi Yusuf, dan dia tahu setelah ini, ya, mesti, ya, nikmat itu akan hilang. Ya. Nikmat itu tidak ada yang abadi. Tidak ada yang abadi nikmat itu. Oleh karena itu, ya, sama juga dengan kita, ya. Pak Idnus, alhamdulillah sudah, ya, luar biasa perjuangan dari awal. Sekarang sudah, ya, berada pada puncak. Sudah dapat cucu, sudah dapat, ya, alhamdulillah sudah, ya, nyaman, ya, beribadah, ya, maka, ya, setelah itu, ya, apalagi, ya, selesai, nikmat itu akan dicabut oleh Allah, ya, nikmat itu dicabut oleh Allah. Sudah begitu itu sunnatullah, ya, dan ini difahami oleh Nabi Yusuf, ya. Oleh karena itu fasa'ala rabbahu in ja'at, ya, maniyatuhu an yamuta ala khairi halin. Oleh karena itu beliau meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kalau sudah sampai waktunya agar kemudian dia dipanggil oleh Allah dalam keadaan yang baik, ya. Wa ka'annaka, ya, bi nabiyillahi Yusuf alaihissalam wa qad dzakkarahu al-maqam syai'an ahabba ila nafsihi wa athar falam yajid buddan min ba'da an balla syauquhu bi liqa'i abawayhi wa dawihi min an yabuha bima جاشت به نفسه من الشوق العظيم إلى لقاء الجليل فانطلق لسانه بتلك الدعوات يوم أن حضرت الدنيا أو نعمة ثمرتها. Nah, di sini dia katakan bahwa, ya, setelah Nabi Yusuf itu sudah sampai pada semua kenikmatan dan puncak pertemuan dengan, ya, keluarganya kembali, maka, ya, dia, ya, merindukan puncak, ya, kerinduannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dia berdoa pada akhir perjumpaan itu, dia mengatakan, ya, tawaffani musliman wa alhiqni, ya, bisalihin walaka an tutabika baina qawli Yaqub. Dan ini ada, ya, korelasi dengan ucapannya dan juga Nabi Yaqub bapaknya yang mengatakan, ya, wa yutimmu ni'matahu 'alaika wa 'ala ali Yaqub kama atammaha 'ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaq. Ya. Dan Allah menyempurnakan nikmatnya kepadamu dan kepada, ya, keluarga Yaqub, dan Allah menyempurnakannya, ya, kepada kedua orang tuamu, yaitu, ya, Ibrahim dan Ishaq. Lalu kemudian, ya, dia mengatakan wa alhiqni bisalihin, ya, li ta'lama ayyi manzilatin ba'da tamami ni'am dun, ya, tulib. Bahwa ini untuk mengajarkan kepada kita, ya, bahwa sebanyak apapun nikmat dan karunia yang Allah anugerahkan kita di dunia ini, setelah itu ada nikmat yang lebih besar daripada itu, yaitu nikmat pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka, ya, kata beliau, ya, tawaffani musliman, al-azhar fihi annahu laysa bitamannil maut. Yang nampak dari ayat ini bukan berarti Yusuf itu mencita-citakan, menginginkan mati, ya, tapi ini, ya, falhal wal waktu, ya, waktu liqa'al abawain. Kenapa? Karena dalam kondisi sedang bertemu dengan kedua orang tuanya, ya. Wa innama huwa alu li husnil khatimah was thabat hatta al mamat. Tapi ini menunjukkan bahwa Yusuf itu minta kepada Allah supaya, ia diberikan dan dianugerahkan husnul khatimah dan konsisten istiqamah, ya, sampai akhir hayat. Maka dia berdoa wa tawaffani wa alhiqni bisalihin. Ini juga doa bisa kita baca
ya tawaffani musliman, ya Allah matikanlah saya dalam keadaan muslim, dan ya golongkanlah saya masuk ke dalam kelompok dan golongan orang-orang yang saleh. Nah ini hadirin yang saya berbahagia, sudah ya jam 9 waktu kita salat. Masih ada sedikit sebenarnya ya, tapi saya kira ya cukup ini apa yang kita bisa bacakan. Intinya bahwa likulli syai'in idza matamma nuqsanu. Segala sesuatu kalau sudah sampai pada puncak maka ya pasti akan turun. Dan demikian pula lah ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diturunkan firman Allah Subhanahu wa taala, idza jaa nasrullahi wal fathu, apabila datang pertolongan Allah dan hari kemenangan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja, dan engkau melihat orang masuk Islam berbondong-bondong, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba. Sahabat ketika mendengarkan ayat ini turun bergembira semua. Kita sudah menang, kita sudah berkuasa, sudah menguasai Mekah. Tapi Abu Bakar As-Siddiq justru menangis, ya, menangis ketika membaca ayat ini. Lalu kemudian ditanya kepada sahabat, kenapa menangis? Semua sahabat bergembira, ini hari kemenangan bagi kita. Kata Abu Bakar, ya, ayat ini memberikan isyarat tidak lama lagi Nabi SAW meninggal dunia, karena sudah selesai tugasnya. Sampai pada puncak, setelah itu Nabi meninggal dunia, makanya beliau menangis, ya. Jadi ya seperti itu kehidupan. Kalau sudah sampai puncak mesti turun, itu sudah sunnatullah, ya. Tidak ada yang establis. Mau 3 periode tidak ada, biar 3 periode, 4 periode, 5, 10 periode, ya pada akhirnya dia akan meninggal, ya. Jadi ada masanya, ya. Kalau ya bahasa kiasan orang tua kita, kami dulu di kampung, dia bilang itu lintah kalau sudah kenyang jatuh, begitu sunnatullah, ya. Jatuh sendiri. Biar tidak dicabut, kayak kalau dicabut itu lintah kan susah keluar. Tapi kalau kasih kenyang, pokoknya kalau sudah kenyang jatuh sendiri. Ya. Seperti itu ya sunnatullah yang ada dalam kehidupan dunia ini. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.